Selamat pagi semuanya, saya Irfan dari kelompok 5 dengan nomor induk mahasiswa 1922093. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang sistem antrean dan penanganan keluhan dalam bisnis retail. Yang akan saya mulai dengan sistem antrean yang terkait dengan kebiasaan pelanggan. Antrean merupakan suatu hal yang lazim, sudah kita ketahui, di mana kita ingin membeli suatu barang di suatu tempat retail, tentunya kita harus mengantre. Dan terdapat 7 elemen sistem antrean, yang dimana jumlah pelanggan, yaitu ketika ingin mendesain suatu sistem antrean, tentunya manajer retail harus mengetahui siapa pelanggan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah proses kedatangan, yang dimana merupakan perbandingan antara kedatangan pelanggan dengan kapasitas layanan dan jumlah pelanggan yang menentukan apakah suatu antrean yang sudah terbentuk itu sesuai. Yang ketiga adalah bulking. Apa itu bulking? Bulking adalah ketika kita menunggu antrean lama dan memutuskan untuk kembali lagi nanti karena kita tidak memiliki waktu dan akan kembali ketika kita sudah memiliki waktu. Susunan antrean yang keempat. Terdapat banyak sekali macam susunan antrean, seperti misalkan satu barisan antrean dengan satu counter, tiga barisan antrean dengan tiga counter, satu barisan antrean dengan tiga counter, dan barisan antrean yang dispesialkan, barisan antrean biasa dengan counter biasa, dan barisan antrean spesial atau VIP dengan counter VIP. Lalu yang selanjutnya adalah reneging. Reneging adalah ketika kita meninggalkan barisan antrean sebelum kita dilayani karena kita merasa waktu yang dengan ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Lalu yang keenam adalah kebijakan pemindahan pelanggan, yang dimana biasanya sistem antrean ini merupakan suatu sistem yang first come first serve, dan ini berbeda, yang dimana ini sesuai dengan atas tipe konsumen, yang dimana seperti barang konsumen atau kebutuhan konsumen yang layak, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah proses layanan, yang dimana sistem antrean yang dapat menyebabkan waktu tunggu menjadi lebih lama dari yang seharusnya diekspektasikan. Lalu saya akan lanjutkan dengan meminimalisir panjang antrean yang tampak. Saya akan mulai dari dampak psikologis dari waktu menunggu. Terdapat banyak macam, seperti satu, waktu yang dipakai untuk menunggu terasa lebih lama dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu ketika Anda duduk tanpa melakukan sesuatu. Lalu, selanjutnya adalah waktu menunggu sebelum dan sesudah layanan diberikan akan terasa lebih lama. Ketiga adalah kecemasan membuat menunggu terasa lebih lama. Ketika kita sedang merasa cemas, waktu tunggu yang seharusnya sebentar akan dapat terasa lebih lama. Yang keempat, menunggu hal yang tidak pasti terasa lebih lama. Tentunya kita akan merasa lebih lama jika kita menunggu hal yang tidak kita rasa itu pasti. Lalu menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama, yang dimana kita merasa jika kita menunggu suatu hal yang tidak jelas itu akan terasa lebih lama. Lalu semakin berharga suatu layanan, semakin lama orang akan menunggu, yaitu ketika kita merasa kita membutuhkan layanan tersebut, kita akan merelakan waktu kita untuk menunggu. Lalu yang kedelapan, menunggu sendiri terasa lebih lama dibanding menunggu dengan orang lain. Ya, tentunya ini juga termasuk saya. Keadaan yang kurang nyaman membuat menunggu terasa lebih lama. Seperti contohnya keadaan yang rame, antrian yang rame, dan juga dengan orang yang tidak kita kenal. Lalu selanjutnya, menunggu hal yang tidak familiar akan terasa lebih lama. Yang dimana hal ini akan terjadi ketika kita merasa hal itu terasa asing bagi kita, sehingga kita merasa hal itu lebih lama untuk menunggu. Memberi informasi kepada pelanggan yang menunggu, tentunya hal itu akan membuat pelanggan menjadi lebih tenang dan juga tidak akan meninggalkan antrean seperti bulking, atau mereka akan merasa antrean tersebut akan menjadi lebih berharga apabila retail lebih baik menjelaskan terlebih dahulu kepada mereka mengapa mereka harus mengantri. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melinda Francisca, NIM 1922109. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang menghitung waktu tunggu. Manajemen antrean melibatkan pengumpulan data meliputi jumlah kedatangan setiap konsumen dalam periode tertentu,
Apabila kedatangan konsumen konstan, maka akan dapat didesain lagi agar tidak terlambat. Namun, hal itu tidak akan mungkin terjadi karena kedatangan setiap pelanggan itu acak yang tidak dapat diprediksikan. Oleh karena itu, perencana harus tahu kapan pelanggan akan menyerah dan meninggalkan antrean. Menganalisis sistem antrean yang sederhana. Dengan beberapa informasi tentang situasi antrean, kita dapat menggunakan suatu rumus untuk menghitung beberapa hal. Yang pertama, panjang rata-rata antrean. Manajemen toko retail dapat menentukan suatu batasan panjang rata-rata antrean untuk pelanggan, sehingga ketika jumlah pelanggan sudah melebihi batas panjang antrean, maka perlu adanya solusi untuk memecahkan antrean tersebut agar tidak terlalu ramai lagi. Yang kedua, waktu menunggu rata-rata pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas layanan, manajemen toko retail perlu menetapkan waktu menunggu rata-rata untuk setiap pelanggannya agar tidak menumpuk. Yang ketiga, total waktu rata-rata pelanggan dalam sistem antrean. Manajemen toko retail perlu untuk merumuskan total waktu menunggu konsumen dari pertama kali konsumen datang ke toko retail, mendapatkan layanan, sampai meninggalkan toko retail, agar membantu toko retail untuk menciptakan sistem antrean yang efisien. Yang keempat, pengaruh berkurangnya waktu layanan. Berkurangnya waktu layanan juga berdampak pada peningkatan pendapatan toko retail. Maka dari itu, manajemen toko retail perlu melihat faktor mana yang dapat mengurangi waktu layanan kepada konsumen tanpa mengurangi tingkat kualitas dari layanan itu sendiri. Perilaku pelanggan dalam menyampaikan keluhannya. Penyebab pelanggan menyampaikan keluhannya disebabkan oleh ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap barang yang dibelinya, sehingga membuat perilakunya berubah. Yang pertama menyukai barang tersebut, kemudian berubah menjadi kekecewaan karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Hal ini tentu saja akan membuat pelanggan akan menyampaikan keluhan terhadap perusahaan tersebut. Respon pelanggan atas kegagalan layanan. Ada 4 respon pelanggan ketika mereka mendapatkan kegagalan suatu layanan. Yang pertama, tidak melakukan apapun. Yang kedua, mengeluh kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, melakukan tindakan melalui pihak ketiga. Yang keempat, beralih pemasok dan menghalangi orang lain agar tidak ke perusahaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Francisca Dwiningsih, NIM 1922106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya. Pengaduan sebagai data riset pasar. Agar pengaduan itu berguna sebagai input riset, pengaduan itu harus dimasukkan ke dalam suatu titik pengumpulan sentral. Peran yang paling berguna untuk gudang data pengaduan yang tersentralisasi adalah 1. Memberikan dasar bagi tindak lanjut atas pelacakan semua pengaduan untuk melibatkan bahwa pengaduan itu pada kenyataannya telah dipecahkan. 2. Sebagai suatu indikator peringatan awal. Ketiga, untuk menunjukkan topik dan pokok permasalahan yang mungkin memerlukan riset yang lebih detail. Sumber masukan yang berbeda untuk pengaduan antara lain A. Karyawan perusahaan itu sendiri yang mungkin berhubungan dengan pelanggan secara tatap muka. B. Manajer yang dikontrak oleh seorang pelanggan yang sedang mencari otoritas yang lebih tinggi. C. Kartu pengaduan atau saran yang dikirimkan lewat pos. D. Pengaduan kepada pihak ketiga. Membuat pelanggan mudah untuk mengeluh atau mengadu. Mengumpulkan atau menghimpun pengaduan tidaklah selalu membantu memecahkannya. Ketiga, perbaikan layanan. Permasalahan layanan dan keluhan adalah suatu sumber informasi yang sempurna tentang bagaimana pedagang retail menawarkan barang dagangnya dan layanannya. Langkah-langkah dalam perbaikan layanan efektif adalah dengan cara 1. Mendengarkan pelanggan. 2. Menyediakan suatu solusi adil. Ketiga, memecahkan masalah itu dengan cepat. 4. Atribut perbaikan layanan.
Atribut perbaikan layanan adalah persepsi pelanggan secara keseluruhan mengenai penanganan keluhan yang dilakukan Pritel. Beberapa cara untuk mewujudkan ketiga aspek pemulihan. A. Memberikan hasil yang adil. B. Menyediakan proses yang adil. Prosedur yang adil mencakup 3 elemen diantaranya. 1. Perusahaan mengemban tanggung jawab atas kegagalan jasa. Kedua, setiap komplain ditangani dengan cepat. Ketiga, adanya sifat yang fleksibel dan mempertimbangkan pula situasi. C. Merealisasikan interaksi yang adil. D. Bagi pihak toko retail, pihak manajemen juga berhak menolak komplain. 4. Penanganan keluhan. 3 komponen terhadap ketidakpuasan, yaitu 1. Voice response. Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. 2. Private response. Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega, teman, atau keluarga yang mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan. 3. Third party response. Tindakan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum. Mengadu lewat media sosial atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi, hukum, dan sebagainya. Perusahaan yang efektif dalam menyelesaikan keluhan akan melakukan A. Mengembangkan program pelatihan dan kriteria penerimaan karyawan. B. Mengembangkan pedoman perbaikan pelayanan yang berfokus pada pencapaian. C. Membongkar semua hambatan yang mempersulit pelanggan. D. Mempertahankan basis data produk dan pelanggan. Pengaruh budaya terhadap komplain. Tidak ada komplain dari konsumen terhadap toko retail, maka hal tersebut bukan berarti secara otomatis menunjukkan kinerja dari toko retail yang baik. Dampak dari usaha pemilihan layanan terhadap kesetiaan pelanggan. Perusahaan juga kehilangan suatu arus laba jangka panjang dan pelanggan itu dari orang lain yang beralih pemasok karena komentar negatif dari seorang teman yang tidak senang. Perkenalkan, saya Haryanto Wijaya, NIM 1922119. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemulihan layanan setelah pengaduan pelanggan. Pemulihan layanan memainkan suatu peran penting dalam perusahaan itu merespon maupun melayani pelanggan yang dapat membuat pelanggan kecewa. Terdapat 1. Kegagalan itu sepenuhnya memalukan. Problem itu cocok dengan suatu pola kegagalan. Yang ketiga itu usaha pemulihannya lemah. Prinsip pemecahan masalah yang efektif. Usaha pemulihan layanan haruslah fleksibel dengan karyawan-karyawan yang dilatih untuk menangani pengaduan-pengaduan pelanggan dan diberdayakan untuk pelanggan-pelanggan yang mengadu. Beberapa pedoman untuk pemecahan masalah yang efektif. 1. Bertindak cepat. Yang kedua, mengakui kesalahan tetapi tidak defensif. Yang ketiga, menunjukkan bahwa pelanggan memahami problem itu dan dari sudut pandang masing-masing pelanggan. Yang keempat, jangan berdebat dengan pelanggan. Yang kelima, mengakui perasaan pelanggan secara impresif atau ekspresif. Yang keenam, membeli pelanggan dengan manfaat dari keraguan. Yang ketujuh, perjelas langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu. Yang kedelapan, buatlah pelanggan tahu tentang kemajuan. Yang kesembilan, pertimbangan kompensasi. Yang kesepuluh, gigi untuk memperoleh kembali.
goodwill pelanggan. Nah, perusahaan-perusahaan menawari pelanggan dengan suatu jaminan bahwa jika penyampaian layanan gagal memenuhi standar yang didefinisikan, maka pelanggan itu berhak atas satu atau lebih kompensasi. Menurut Christopher Hart mengumumkan bahwa jaminan layanan adalah suatu alat yang kuat untuk menggalakkan dan mencapai kualitas layanan. Contohnya itu seperti kita membeli televisi, kulkas, lain. Nah, itu kemungkinan kita akan mendapatkan garansi layanan. Garansi yang mampu bertahan. Perusahaan-perusahaan yang sudah punya suatu reputasi yang kuat untuk layanan, kenyataannya mungkin bahkan sesuai dengan citra mereka lah untuk menawarkan garansi tersebut. Namun, perusahaan-perusahaan yang layanannya sekarang buruk memiliki kualitas hingga suatu level di mana level tersebut garansi itulah mungkin digunakan untuk reguler atau teratur yang besar pelanggan mereka. Dalam suatu pasar di mana pelanggan melihat sedikit sekali risiko keuangan, personal ataupun psikologis yang terkait dengan pembelian dan penggunaan jasa atau layanan itu adalah meragukan atau bisa dipertanyakan apakah banyak nilai akan ditambahkan dengan menyusun suatu garansi. Sekian, terima kasih.